Bear div kok nggak turun-turun ya kan? Tenang guys, ini baru permulaan gitu ya. Tadi malam aku nggak tahu ya hasil fomsinya apa, cuman yang jelas market itu udah terseludup sama red news ya. Nah jadi newsnya adalah CZ udah tidak bersama kita dalam Binance gitu. Jadi pertanyaan kalian, wah gimana nih bang, CZ udah ganti CEO, apakah bakal bahaya Binance? Pertanyaannya sekarang bahaya itu di mana gitu ya. Aku tanya dulu sama kalian. Kalian takutnya di mana? Apakah kayak FTX atau apa? Dan kalian harus tahu permasalahan yang FTX ya, itu beda dengan permasalahan yang terjadi di Binance saat ini ya. Jadi Binance itu kan mengundurkan diri sebagai CEO dan udah ada penggantinya CEO baru. Kayak gitu guys ya. Nah jadi ya sebenarnya nggak ada permasalahan gitu. Kayak ibarat ya cuman ya serah terima lah, meskipun ya kita tahu CZ adalah orang yang paling berjasa bukan yang paling berjasa, the best man lah di kripto ini gitu ya. Kemudian dia udah mengundurkan diri karena beberapa permasalahan Binance yang mungkin bisa terselesaikan ketika dia mengundurkan diri. Dan memang sebenarnya ini efek dari semua kejadian FTX setahun yang lalu ya. Sejak saat itu kan gara-gara ya bisa dibilang CZ itulah pemicu FTX crash, karena dia yang duluan sadar dengan permainan belakang si Kribo gitu ya. And then ya sebenarnya market nggak terlalu bergejolak gimana ya, ini masih di area-area yang kemarin aja sebenarnya. Cuman ya at least kalau kita perhatikan dia udah membentuk pattern pola-pola koreksi yang ya bisa dibilang triple top ya kalau di 1 jam. Dan pertanyaannya apakah akan melanjutkan penurunan atau melanjutkan kenaikan. Nah kalau ini jujur no comment dulu sementara waktu, karena aku masih melihat dari segi newsnya. Kalau dilihat dari segi market kayaknya structure-nya it's still bullish gitu ya. Tapi ya kita lihat aja, soalnya di sini udah 4 jamnya udah ada perubahan tren ya. Tadi malam udah crash spike ya, tadi malam sempat panen short tapi sempat ngocok juga, dan masih ada beberapa short yang ditahan dan beberapa udah TP juga. Nah tadi malam sih sebenarnya udah banyak ya, BTC udah aku short. Kemudian tadi pagi ini sisa 1 doang nih short aku, GMT udah aku TP juga tadi malam. Pokoknya udah seru lah ya tadi malam, cuman gara-gara ngocok gitu. Dan nextnya apakah akan ngelong atau nge-short? Ya harusnya sih kita WNS dulu ya. Kalau aku pribadi aku WNS ya, karena trading plan aku nggak open di 36.000 gitu sebelum ini terkonfirmasi memantul atau pecah kayak gitu guys ya. Nah so far kalau kita perhatikan dari structure-nya ya sama sebenarnya, masih modelan yang kemarin yang kayak di sini ya, terjun naik dan belum ada perubahan yang signifikan. Tapi at least tadi malam lumayan lah ya, BTC 200% gitu. Nah untuk altcoin kayak yang ini BNB ini kacau banget sih sebenarnya ya. Porto aku minusnya lumayan jauh nih guys ya. Dari tadi malam 260 ke 228, ini kurang lebih sekitar $40 minusnya per koin. Sedangkan aku punya sekitar 24 koin, ini terasa juga minusnya gitu untuk spot ya. Nah kemudian AJLD ini udah TP hampir max. Kemudian AVAX, nah ini AVAX sih nggak kejemput guys ya, udah TP max juga sebenarnya. Kemudian di sini nah ini dot TP max dari yang kemarin. Kemudian ini di DIX nih kayaknya mau di long. Kemudian di sini flow hampir TP max ya. Sui aku nggak pada plan Sui kemarin yang SL cuma XRP sih ya. Nah jadi ya, sebenarnya aman-aman, dan ya pada market tuh masih pada mantul ya. Nah ini SL kemarin si HBAR aku SL kemarin di sini ya. Nah jadi market itu sebenarnya masih masih besar gitu ya. Nah ini Koti ini juga udah terlewat, masih besar targetnya, karena kalau kita perhatikan structure rata-rata itu masih dalam structure bullish gitu ya. Jadi perlu foot besar untuk menghancurkan structure-nya menjadi structure bearish. Dan untuk BTC ya, sesuai yang kita tahu ya, BTC untuk daily ya udah aku bilang ya, daily kita udah bear div 2 lapis dan sebenarnya nggak jadi 3 lapis ya, dan udah langsung turun. Nah pertanyaannya apakah BTC akan mengehold area ini? Karena ini adalah area keramat guys ya, ingat ini adalah area keramat ya.
Kalau misalnya melanjutkan penurunan lagi, target terdekat untuk time frame daily-nya itu di 34.000 kayak gitu. Ya ingat, bear div kok nggak turun-turun? Bear div kok nggak turun-turun itu hanyalah komentar orang bacot yang nggak bisa trading, yang ilmunya nol, nggak bisa benar-benar nggak bisa trading, yang trading tuh ikut-ikutan, nggak bisa analisa, nggak punya sense market, ya kan? Yang cuma tahu A B C babi bu bla bla bla, ikut-ikutan ya. Dia nggak ngerti structure market gimana, cara kerja market gimana ya, kayak gitulah ya. Semoga orangnya cepat sadar.